Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Nah, ini ada sebuah alat ya. Alat apa ini kira-kira? Ada logo Pertamina-nya pula. Jadi ceritanya datang dua orang ya, karyawan SPBU, bawa alat seperti HP, tapi bukan HP ya. Nah, ini ada 3 unit. Ketiga-tiganya beliau cerita rusak ya. Dan ini kelihatannya ya, kalau saya lihat ya, ada logo Pertamina, tidak dijual belikan ya. Ya, kita coba akan review ya. Kira-kira ini apa sih? Kok dibawa ke tempat saya gitu loh. Jadi saya tanya ya, yang bawa tuh pernah lihat video saya gitu. Jadi ya berharap ini mungkin bisa diperbaiki. Tapi kalau menurut saya ya, ini kan sebuah device milik perusahaan ya, jadi Pertamina gitu ya. Biasanya kalau dari segi kerusakan tuh kan ada apa ya, timnya sendiri yang memperbaikinya. Tapi nggak tahu lah ya, intinya nggak masalah. Yang penting kita akan coba bahas bareng-bareng. Wah, bentuknya kayak gini semua ya. Ada kamera depan. Oke, kita akan coba yang mana dulu? Kita akan coba lihat yang ini ya. Nah, ini ada pembuka, jadi kita buka aja. Ini penutup dan bisa dilihat baterainya ya. Kapasitasnya itu 7,4 volt ya. Kalau baterai HP kan biasanya 4-5 volt aja ya. Ini 7. Dan ini ada slot kartu SIM-nya, ada 3 ya. Wah, ini triple SIM ya, bukan lagi dual SIM ya. Oke, lalu kita buka. Ini apa ini? Ini kayaknya tempat print out-nya ya. Jadi kan kalau alat seperti ini tuh sering kita lihat di SPBU atau di mungkin minimarket atau di toko yang menyediakan print out seperti ini ya. Namun saya tidak tahu pasti ya, apakah alat ini tuh kategori sudah jadul ya, karena kan sekarang serba QRIS ya. Jadi enggak masalah, intinya kita akan berarti teman-teman masih ada roll kertasnya ya. Berarti masih sempat ini digunakan tapi terus rusak mungkin ya. Oke, kita tutup kembali ya. Ayo. Barang-barang aneh ya digo servis loh. Ini masih tetap ya. Baterai 7,4 volt. Ini kayaknya sama ya dengan yang pertama tadi, model-modelnya tuh sama. Ya unik aja ya. Lalu yang ini kayaknya sih sedikit berbeza ya. Ini rada-rada agak-agak muda lah. Tuh modelnya aja dari sini dia. Wow, masih ada kertasnya guys. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini tuh kayak print out ya, tapi berbentuk device. Nah, ini kita lihat baterainya apakah sama dengan yang tadi. Wow, untuk baterainya ini beda ya. Modelnya beda ya. Ini 3,7 volt. Ini standar baterai HP ya. Kalau tadi itu 7. Wow, beda ya. Ini mungkin yang model baru atau gimana nggak tahu ya. Oke, ini kita sudah coba kepoin ya. Lalu kita akan coba analisa ya. Kita akan coba ukur saat dicas tuh bagaimana konsumsi arusnya.
Ya, ini menggunakan kabel cas apa ya, mikro ya. Jadi saya akan cari dulu, bukan tipe C atau tipe C ya, yang model lama ini. Ini kebetulan saya tuh kabelnya nggak tahu kemana. Oke, ini kita akan coba ya, bagaimana konsumsi arusnya saat dicas. Wih, nyala teman-teman. Ya, konsumsi arusnya 1 ampere lebih ya. Ini indikasinya normal. Nah, normal. Hanya layarnya itu yang garis-garis ya. Oke, kita coba tekan tombol power ya. Apakah bisa nampil menu nih? Wow, langsung buyar ya. Jadi saat saya itu menyalakan alat ini, itu langsung buyar ya, tidak nampil. Gambarnya itu langsung menghilang redup. Oke, apakah mau? Dan langsung ngeblank putih ya. Nah, ini perkiraan sih, kalau menurut saya ini layarnya ya yang mesti diganti. Ya, mungkin sambil melayani pengantrian solar lalu jatuh ya, bisa aja ya. Tapi kalau saya perhatiin sekarang alatnya nggak kayak gini loh. Ini alat zaman dulu sih. Oke, yang ini kita akan coba ya. Kalau yang tadi tuh sempat nyala, kalau yang ini waduh, ini jadul banget. Atau wah, ini konektornya lepas ini teman-teman. Waduh, konektornya lepas ternyata. Oke, kalau yang ini kita coba ya. Yang ini nggak ada respon sama sekali ya. Sama sekali nggak ada respon. Ya, nggak ada respon sama sekali nih. Ya, ini almarhum nih kalau yang ini. Oke lah, berarti yang masih ada harapan tuh yang LCD-nya kedip-kedip ya, itu diganti layarnya. Nah, kalau yang kedua-duanya itu ya masih lah, kayak konektor tuh juga bisa diganti ya. Oke, kita akan coba cek kerusakannya ya melalui konsumsi arus di power supply. Nah, ini voltasenya 7,4 volt. Wow, gede ya. Jadi kalau seperti ini kita mesti setting 7 volt, atau samain aja 7,3 7,4 supaya sama ya. Dan ini positif negatifnya perhatiin. Biasanya di baterai itu ada kodenya. Kita sesuaikan. Kalau positif, yang negatif hitam, yang positif merah, lalu tekan tombol power. Kalau yang ini tadi kan nggak ada respon ya, hanya konektornya yang mutul atau lepas. Tapi kita cek mesinnya. Nah, ini saat saya tekan tombol power, lah ini pun nyala ya, tapi kedip. Oh, ini normal nih teman-teman. Berarti ini kemungkinan besar ya baterainya ngedrop karena lubang casnya tadi lepas. Oke, berarti ini kayaknya sih aman. Ini hanya ganti konektor cas yang mutul tadi tuh ya. Masih aman kalau yang ini. Oke, lalu kita cek lagi. Kita cek yang kedua ini ya. Ya, kalau yang ini itu berbeda ya. Nah, perbedaannya ini voltasenya 3,7 atau 4,2 volt. Ini sama dengan HP ya. Rata-rata HP Android 4 volt. Nggak tahu kalau yang tadi itu kok sampai 7 gitu loh. Nah, ini tadi itu
nggak respon ya, kita coba positif negatifnya, lihat kodenya, lalu sambungkan dengan power supply. Jangan lupa kasih turun dulu, karena kalau kelebihan itu justru bisa mati ya. Jadi teman-teman kalau mau ngecek kerusakan dan power supply, perhatiin dulu voltnya. Jangan 12 volt dimasukkan, nah, itu bisa jebol ya. Oke, kita tekan tombol power, lihat jarumnya. Ndut. Aduh, nggak mampu ngangkat ini. Ndut. Wah, ini gejala rusak IC power ya kayak gini. Ndut 0,1 nggak nyampe ya. Kurang vitamin ini. Yang ini kemungkinan IC power. Kalau yang ini nyarinya di mana IC power. Oke, yang terakhir ya, yang ketiga. Nah, ini yang sudah nyala dari awal tadi ya, yang kedip-kedip itu ya kelihatannya sih aman. Kalau ini hanya cariin LCD-nya. Ya, bisa aja tadi yang LCD baterai yang konektor casnya merudul, dipindah tuh bisa ya, karena modelnya kayaknya sama. Oke teman-teman, kita sudah review ya. Ini alat apa? Teman-teman yang tahu boleh coba tulis di kolom komentar. Ini istilahnya apa ini? Kan mungkin ada istilahnya ya ini nih. HP kan, HP nggak mungkin ya. Pokoknya alat pembayaran itu. Tapi kan ada istilah kerennya tuh apa gitu ya. Dan ini sih jujur saya masih wanti-wanti ya mau membongkar, karena kan ini milik perusahaan ya, Pertamina. Biasanya ada perjanjian kontrak dengan tim servisnya. Kalau rusak tuh ya ada yang menanganinya ya. Jadi bukan di luar, kayak dibawa ke tempat saya, di konter saya begitu ya. Ya ini hitung-hitung buat hiburan konten kita ya. Jadi terima kasih ya atas perhatiannya teman-teman semua. Saya doakan sehat selalu, tetap semangat, dan sampai jumpa. Ini tak balik ke wayo boyo. Oke, bye bye, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.